Pada buku terus yang saya tulis, di bab Enjoy Every Moment, saya menulis mengenai play and pause. Dan play and pause ini terinspirasi dari para atlet-atlet kelas dunia, bagaimana mereka bermain sehingga mereka meraih kemenangan. Nah, di sini saya ingin membahas satu contoh aja dari seorang Cristiano Ronaldo. Ya, dia idola saya gitu, makanya saya pakai contoh dia gitu. Nah, Cristiano Ronaldo, kalau mau kalian lihat, ketika ia ingin tendangan penalti atau tendangan bebas, lihat apa yang dilakukan sama dia. Pertama dia begini, tarik nafas dalam, melihat target dengan tajam, baru tendang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap pemain itu punya cara play dan pause-nya berbeda-beda. Kalau Rafael Nadal, petenis itu dia akan melemparkan bola, memainkan bola, itu cara untuk pause. Jadi pause adalah cara yang digunakan oleh seorang pemain, seseorang, untuk mendapatkan energi sebelum dia melakukan tindakan. Play adalah suatu tindakan yang diambil ketika dia sedang bermain. Sederhana, ketika kita olahraga aja. Nah, di sini poinnya adalah ketika kita play, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menciptakan gambaran akhir. Pemain-pemain yang hebat seperti Cristiano Ronaldo ketika dia menghadap ke arah gawang, dia sebetulnya sudah membuat gambaran akhir di mana bola itu akan mendarat dan setelah ini bagaimana selebrasi yang dia lakukan. Jadi dia nggak ujuk-ujuk nyoba tendangan bebas gitu, enggak. Tapi dia benar-benar ngelihat bolanya akan masuk di ujung kiri, setelah ini saya lari ke sini. Makanya mereka itu rata-rata tepat karena mereka memulainya dengan sebuah gambaran akhir. Tanpa gambaran akhir kita nggak punya rencana yang serius, rencana yang mendetail. Kalau Cristiano Ronaldo datang buat nyoba nendang doang, ya tendangannya kemana-mana, nggak fokus. Tapi ketika dia punya gambaran, itu mau saya masukin ke situ tuh. Ini loh gambaran akhirnya masuk, habis itu selebrasi. Dia akan dengan sendirinya mencari strateginya, bagaimana cara menendangnya, bagaimana melihat celah, dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang atlet yang hebat ini, mereka menetapkan mereka mengabaikan semua penghalang yang muncul. Jadi ketika dia dihina sama supporter lawan, mereka tuh nggak ngedengerin, masa bodoh. Ketika mereka diganggu gitu, mereka nggak ngedengerin. Mereka fokus sama tujuannya. Dan di sini salah satu cara pose yang paling sering digunakan oleh para atlet ternama adalah bernafas. Coba lihat ketika pemain-pemain hebat itu, atlet-atlet idola kalian, ketika mereka diam sejenak sebelum mengeksekusi, sebelum kelomanya di tenis, sebelum servis, bola sebelum nendang, basket sebelum lempar ke gawang, perhatikan baik-baik. Mereka selalu menarik nafas dalam. Ini bukan kebetulan. Menarik nafas dalam itu membantu kita untuk lebih rileks. Ketika kita lebih rileks, kita lebih flow, kita lebih nyaman dalam melakukan apa yang kita lakukan. Karena dari itu, play dimulai dari gambaran akhir seperti apa hasilnya, goalnya seperti apa, kemudian mengabaikan semua hambatan yang ada, masa bodoh sama semua perkataan orang, masa bodoh notifikasi muncul, masa bodoh sama YouTube, kalau main YouTube-nya tiba-tiba kling nih ada video baru, nggak bakal dipencet. Pause biasanya digunakan dengan cara menarik nafas dalam. Tarik nafas dalam selama beberapa tarikan, 5-6 kali tarikan itu sudah sangat membantu bagi kita untuk merasa lebih rileks. Dan ketika kita rileks, kita nyaman. Ketika kita nyaman, kita akan bertindak dengan lebih baik dan lebih tepat lagi.